Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi Managerial Accounting. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aprizal Aditya Kumaula dengan NPM akhir 213. Kenalkan, saya Raka Wijang Jasmin dengan NPM akhir 176. Saya Farhanisa Saputra dengan NPM terakhir 193. Saya Muhammad Faiz Abdurrahman dengan NPM terakhir 197. Saya Fauzan Saputra dengan MM terakhir 200. Managerial Accounting atau akuntansi manajerial adalah tulang punggung pengembalian keputusan dalam perusahaan. Ini melibatkan kepala akuntan manajemen dan tim yang berdedikasi untuk berbagai fungsi akuntansi khusus. Staf yang mengatur tersebut terdiri dari berbagai akuntan lain yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi khusus seperti sistem dan prosedur yang mengembangkan dan memelihara sistem akuntansi secara efisien, anggaran dan analisis yang menyusun anggaran dan menganalisis kinerja keuangan, laporan khusus yang menyediakan laporan dan analisis mendalam untuk manajemen pajak yang mengelola kepatuhan pajak dan strategi penghematan. Yang terakhir ada akuntansi biaya yang melacak dan menganalisis biaya produksi. Selanjutnya ada 5 fase proses manajemen. Yang pertama ada merencanakan atau planning, yakni mengembangkan tujuan dan mengubahnya menjadi tindakan. Lalu ada mengarahkan atau directing, yakni menjalankan operasi sehari-hari. Lalu ada mengendalikan atau controlling, yakni memantau hasil dan membandingkan dengan ekspektasi. Selanjutnya ada peningkatan atau improving, ya ini terus-menerus menyempurnakan karyawan, proses dan produk. Dan yang terakhir ada membuat keputusan atau decision making, yakni memilih di antara tindakan alternatif. Lalu selanjutnya ada operasional atau planning. Operasional atau planning, yakni manajemen menggunakan planning dalam mengembangkan sasaran atau tujuan perusahaan dan mengubah tujuan tersebut menjadi sebuah tindakan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi utama akuntansi manajerial. Yang pertama adalah informasi dan laporan, yaitu adalah menyediakan data penting bagi manajer untuk mengoperasikan bisnis. Lalu yang kedua adalah penentuan harga jual, yaitu menyediakan biaya produksi untuk menentukan harga jual produk. Yang ketiga ada pemantauan biaya, yaitu membandingkan biaya produksi dari waktu ke waktu untuk mengendalikan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu selanjutnya yang keempat adalah laporan kinerja, yaitu mengidentifikasi pemborosan bahan atau waktu henti karyawan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah analisis efisiensi, yaitu menganalisis potensi penghematan dari investasi peralatan baru. Selanjutnya ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya sendiri adalah pembayaran tunai atau komitmen untuk membayar tunai di masa mendatang dan menghasilkan pendapatan. Dibagi menjadi dua, yaitu direct cost atau biaya langsung dan indirect cost. Pengertian direct cost sendiri adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk atau departemen tertentu. Contohnya seperti bahan baku langsung, misalnya kayu untuk membuat meja ataupun kain untuk membuat baju. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung. Contohnya gaji tukang yang membuat produk. Lalu contoh lainnya adalah komponen yang digunakan langsung. Misalnya baut, kain, atau kaca untuk memproduksi produk tertentu. Yang kedua adalah indirect cost, yaitu biaya tidak langsung. Pengertiannya adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu, tetapi dibutuhkan dalam proses produksinya. Contohnya seperti yang pertama ada biaya
biaya listrik pabrik. Yang kedua, gaji supervisor pabrik. Yang ketiga, biaya penyusutan mesin. Dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan gedung pabrik. Biaya suatu produk manufaktur mencakup biaya bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini adalah bahan mentah yang kita ubah menjadi produk jadi. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah karyawan yang merupakan bagian integral dari produk jadi. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung dalam proses manufaktur, seperti misalnya listrik, asuransi, dan penyusutan peralatan. Lalu ada prime cost dan conversion cost, yaitu merupakan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik dapat dikumpulkan bersama untuk analisis dan pelaporan, yaitu sebagai prime cost. Nah, prime cost sendiri itu terdiri dari bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu ada conversion cost, yaitu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya produksi dan biaya periode. Biaya produksi tersebut terdiri dari biaya produksi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya periode terdiri dari biaya penjualan dan administrasi. Selanjutnya keberlanjutan dan akuntansi manajerial. Keberlanjutan adalah praktik menjalankan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan sambil berupaya melestarikan lingkungan, ekonomi, dan kebutuhan generasi mendatang. Informasi keberlanjutan dapat memberikan umpan balik penting untuk mengambil keputusan strategis dan operasional perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pendapatan, biaya pengendalian, dan menghasilkan sumber daya secara efisien. Selanjutnya ada laporan keuangan bisnis manufaktur. Laba rugi dan arus kas merupakan serupa, namun neraca dan laporan laba rugi lebih kompleks karena produsen mencatat biaya produksi. Neraca. Neraca melaporkan tiga jenis persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pada laporan laba dan arus kas untuk bisnis dalam neraca, hal ini karena produsen membuat produk yang disegelnya dan dengan demikian harus mencatat dan melaporkan biaya produksi. Bisnis manufaktur pun melaporkan tiga jenis persediaan neraca, yaitu material, work, dan finishing. Di laba rugi, total biaya pembuatan yang disediakan untuk dijual selama periode tersebut disebut cost of goods manufactured. Cost of goods tersebut diperlukan untuk menentukan harga pokok penjualan dan demikian untuk menyiapkan laporan laba rugi tersebut. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.